Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik, langsung saja saya Imayani ingin memaparkan isi makalah kami yang berjudul menentukan alokasi anggaran pendidikan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja unit kerja. 1. Pengertian alokasi anggaran pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara atau lembaga. Alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik. Namun, tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Persentase anggaran pendidikan tersebut adalah perbandingan alokasi anggaran pendidikan terhadap total alokasi anggaran belanja negara. Selanjutnya, A. Menentukan alokasi anggaran pendidikan. Ada 3 cara dalam menentukan anggaran pendidikan, yaitu 1. Menginventarisasikan sumber dana pendidikan. Di sini ada 2 penjelasannya. Yang pertama, sumber dana pendidikan ada beberapa macam, yaitu anggaran rutin, anggaran pembangunan, dana penunjang pendidikan, dana BP3, donatur yang dianggap sah oleh semua pihak yang terkait. Pendanaan pendidikan pada dasarnya bersumber dari pemerintah, dari orang tua, dan dari masyarakat. Yang kedua, agar sumber dana tersebut dapat dengan mudah digunakan ketika dibutuhkan dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan, maka data dan informasi tentang sumber dana itu harus diinventarisasikan dengan baik. Selanjutnya, mengalokasikan dana pendidikan. Di bawah ini ada beberapa yang berkaitan mengenai tata cara pengalokasian dana pendidikan. Yang pertama, pengalokasian dana atas dasar siswa. Yang kedua, pengalokasian dana atas dasar guru. Yang ketiga, pengalokasian dana atas dasar ruang belajar. Yang keempat, pengalokasian dana atas dasar bobot tujuan pendidikan. Selanjutnya, 3. Menentukan skala prioritas. Skala prioritas adalah sesuatu yang dirasa lebih penting daripada yang lain yang harus dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu. Adapun cara menyusun skala prioritas yaitu yang pertama mempertimbangkan sesuatu dalam membeli sesuatu. Yang kedua, mengetahui kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, mengetahui kesempatan yang dimiliki. Dan terakhir, keempat, memahami tingkat urgensi mempertimbangkan kebutuhan ke depan. Selanjutnya, B. Menyusun anggaran pendapatan dan belanja suatu unit kerja. Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Dan perlu dipahami bahwa konsep kinerja harus dianggap sebagai sebuah alat atau instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu, terhadap daerah, atau SKPD lain. Selanjutnya, A. Revisi program. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi yang diterapkan dalam perencanaan strategik. Rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dituangkan dalam program memberikan arah ke mana kegiatan kementerian atau lembaga ditujukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Agar merinci pelaksanaan program, sehingga anggaran yang disusun setiap tahun memiliki arah seperti yang diterapkan
dalam rencana jangka menengah dan jangka panjang. B. Revisi kegiatan. Revisi adalah sebuah kegiatan peninjauan kembali terhadap sebuah informasi atau bacaan yang bertujuan untuk mendorong dilakukannya perbaikan terhadap objek yang direvisi tersebut. Selanjutnya, menentukan anggaran pendapatan dan belanja unit kerja. Anggaran dengan pendapatan prestasi kerja yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Yang kedua, setiap dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Yang ketiga, berupa pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya, yang lebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan. Selanjutnya, belanja dapat digolongkan atas 3 bagian, yaitu belanja variabel, belanja tetap, dan belanja semi variabel. Baik, hanya ini yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.